Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita merenung sejenak di tengah kesibukan kita? Kadang, kita merasa hidup ini berjalan begitu cepat. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, kita sibuk mengejar banyak hal, pekerjaan, uang, hiburan, bahkan sekadar scroll media sosial tanpa henti. Tapi di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah kita sudah benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Banyak dari kita yang sudah tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kita tahu pentingnya salat. Kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Kita tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tapi, kenapa kita masih sering menunda? Kenapa kita lebih sibuk mengejar dunia daripada menyiapkan akhirat? Sebenarnya, para ulama sudah sering mengingatkan kita. Mereka memberikan nasihat-nasihat berharga tentang kehidupan, tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini agar tidak menyesal di kemudian hari. Tapi sayangnya, nasihat itu sering kita abaikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas nasihat-nasihat ulama tentang hidup yang sering kita lupakan, tetapi sebenarnya bisa mengubah hidup kita kalau kita benar-benar mau mengamalkannya. Jangan sampai kita sadar ketika semuanya sudah terlambat. Simak video ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Waktu adalah nikmat yang sering disia-siakan. Salah satu nasihat yang sering diulang oleh para ulama adalah tentang waktu. Imam Hasan al-Bashri pernah berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu pun ikut pergi." Coba renungkan, setiap hari kita bangun tidur, menjalani rutinitas, lalu tidur lagi. Waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar menggunakan waktu kita dengan baik? Banyak dari kita yang merasa sibuk, tapi kalau ditanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk akhirat? Seringkali jawabannya tidak seberapa. Kita sibuk mengejar dunia, pekerjaan, hiburan, atau bahkan tenggelam dalam hal-hal yang sia-sia. Tapi, ketika waktunya habis, baru kita sadar betapa banyak kesempatan yang telah terbuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Betapa sering kita menunda kebaikan, nanti saja baca Al-Quran, besok saja mulai salat tepat waktu, nanti kalau sudah tua baru rajin ibadah. Tapi pertanyaannya, apakah kita yakin masih punya waktu? Lihatlah bagaimana para ulama dan orang-orang syalih menghabiskan waktu mereka. Imam An-Nawawi dalam usianya yang pendek mampu menulis banyak kitab yang menjadi rujukan umat Islam hingga hari ini. Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun hidup dalam kesulitan, tetap menghafal dan menulis ilmu hingga akhir hayatnya. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu, karena mereka tahu setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Bandingkan dengan kita hari ini, berapa banyak waktu yang kita buang hanya untuk scrolling media sosial tanpa manfaat? Berapa banyak jam habis hanya untuk menonton hiburan yang melalaikan? Berapa kali kita berkata nanti saja saat ada kesempatan berbuat baik? Padahal, waktu yang kita buang tidak akan pernah kembali. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur kita yang semakin berkurang. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Surah Al-Asr ini mengajarkan bahwa waktu adalah salah satu hal paling berharga yang dimiliki manusia. Orang yang tidak memanfaatkannya dengan baik pasti akan merugi. Sahabat sekalian, mulai sekarang tanyakan pada diri kita, apakah kita ingin menjadi orang yang rugi atau orang yang beruntung?
Jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka jangan tunda untuk memperbaiki diri. Gunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, salat tepat waktu, baca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat setiap hari, menuntut ilmu dan memperdalam agama, melakukan kebaikan sekecil apapun, karena ingat, kita tidak tahu kapan waktu kita akan habis. Hati yang mati karena lalai dari zikrullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, dalam hati manusia ada kekerasan yang hanya bisa dilembutkan dengan mengingat Allah. Sahabat sekalian, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini terasa hambar? Kita punya segalanya, harta, pekerjaan, bahkan keluarga yang baik, tapi tetap saja ada sesuatu yang kosong di dalam hati. Perasaan gelisah, cemas, mudah marah, bahkan sulit merasa bahagia. Tahukah kita apa penyebabnya? Para ulama telah menjelaskan bahwa hati yang jauh dari Allah akan menjadi keras dan mati. Dan tanda-tanda hati yang mulai mati sangat jelas. Malas beribadah, syalat terasa berat, membaca Al-Quran jadi tidak menarik, bahkan mendengar azan pun kita tetap sibuk dengan urusan dunia. Tidak tersentuh dengan nasihat, ketika mendengar ayat-ayat tentang surga dan neraka, hati tetap dingin, tidak ada rasa takut atau harapan, lebih menikmati maksiat daripada ibadah. Nonton berjam-jam tidak bosan, tapi membaca Al-Quran 5 menit saja terasa berat. Mudah stres dan cemas, hidup terasa penuh beban. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang dekat dengannya akan mendapatkan ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepadanya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, hati kita bisa menjadi mati kalau kita jauh dari zikir dan ibadah. Inilah yang sering kita abaikan. Kita mengira bahwa stres, gelisah, dan keresahan bisa dihilangkan dengan hiburan dunia. Padahal solusi sebenarnya adalah mendekat kepada Allah. Lalu bagaimana cara menghidupkan hati yang mulai mati? Para ulama memberi beberapa solusi. Pertama, perbanyak zikir kepada Allah. Bukan sekadar lisan, tapi zikir yang benar-benar mengingat Allah dalam hati. Biasakan membaca, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan anggap remeh, sebab zikir inilah yang bisa melembutkan hati dan mendatangkan ketenangan. Kedua, perbaiki salat kita. Jangan hanya sekadar gerakan, tapi benar-benar memahami maknanya. Salat yang dilakukan dengan khusyuk bisa melembutkan hati dan mencegah dari perbuatan dosa. Ketiga, sering membaca dan mentadabburi Al-Quran. Al-Quran adalah penyembuh hati yang keras. Allah berfirman, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Keempat, jauhi maksiat sekecil apapun. Maksiat adalah racun bagi hati. Jika hati sudah mati karena dosa, maka nasihat sebaik apapun tidak akan berpengaruh lagi. Dan kelima, berkumpul dengan orang-orang saleh. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan orang yang membuat kita lalai. Para ulama mengatakan, hati kita akan ikut mati jika selalu berada di lingkungan yang penuh kemaksiatan dan kelalaian. Sahabat sekalian, jangan biarkan hati kita mati karena jauh dari Allah. Jangan sampai kita baru sadar ketika sudah terlambat. Hari ini, mari kita mulai membersihkan hati dengan zikir, salat, dan mendekat kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhir hayat karena tidak pernah memberi makan hati dengan iman dan ketakwaan. Sibuk menyalahkan takdir, lupa muhasabah diri. Seringkali ketika hidup terasa sulit kita bertanya, kenapa harus saya yang mengalami ini? Kenapa hidup saya penuh cobaan?
Kita merasa takdir tidak berpihak seolah-olah Allah tidak adil. Tapi para ulama mengingatkan bahwa takdir bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk direnungkan dan diambil hikmahnya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Jika engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di hatimu." Coba kita tanya diri sendiri, seberapa besar Allah ada di hati kita? Apakah kita lebih sering mengingat Allah atau justru lebih sibuk dengan dunia? Banyak orang yang merasa hidupnya sulit, tetapi tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah. Padahal, kalau kita mau jujur, bisa jadi kesulitan itu datang karena dosa-dosa kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Ayat ini jelas. Kesulitan yang kita alami seringkali akibat dari kelalaian dan dosa kita sendiri. Mungkin kita sering lalai dalam salat, sering berbuat dosa kecil yang dianggap sepele, atau sering melupakan hak orang lain. Tapi, ada satu hal yang lebih parah dari sekadar menyalahkan takdir, yaitu tidak mau belajar dari kesalahan. Para ulama mengajarkan bahwa setiap musibah adalah tanda cinta Allah. Jika kita menerima dengan sabar, bertobat, dan memperbaiki diri, maka kesulitan itu akan menjadi jalan menuju kebaikan. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dikhianati saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara karena fitnah. Kalau beliau mau menyalahkan takdir, tentu mudah baginya untuk berputus asa. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Beliau tetap bersabar, tetap menjaga imannya, dan akhirnya Allah angkat derajatnya menjadi penguasa Mesir. Itulah bedanya orang yang memahami takdir dengan orang yang hanya mengeluh. Maka, kalau kita sedang diuji, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Jangan hanya fokus pada penderitaan, tapi lihatlah apa yang bisa kita perbaiki dalam diri kita. Para ulama mengajarkan 3 langkah menghadapi takdir dengan bijak. Pertama, muhasabah diri. Lihat ke dalam diri, adakah dosa yang belum kita taubati? Adakah kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan? Kedua, sabar dan ridha. Ingat bahwa ujian bukan tanda kebencian Allah, tapi tanda kasih sayangnya. Orang yang dicintai Allah justru diuji agar imannya semakin kuat. Ketiga, berusaha dan tawakal. Jangan hanya pasrah tanpa usaha. Perbaiki keadaan semampu kita, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi daripada sibuk menyalahkan takdir, lebih baik kita sibuk memperbaiki diri. Karena bisa jadi, justru setelah kita berubah menjadi lebih baik, Allah akan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik pula. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka mulai sekarang mari kita perbanyak muhasabah dan jangan biarkan diri kita terjebak dalam kesalahan yang sama. Jangan sibuk menyalahkan takdir, tapi jadikan setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tunda taubat karena kematian tidak menunggu. Nasihat ini adalah salah satu yang paling sering kita dengar, tapi juga paling sering kita abaikan. Jangan pernah menunda taubat. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, betapa banyak orang yang tertipu dengan angan-angan panjang, padahal ajalnya sudah dekat. Coba kita renungkan, berapa banyak orang yang kita kenal meninggal secara tiba-tiba. Ada yang pagi harinya masih sehat, sore harinya sudah dikabarkan wafat. Ada yang masih bercanda dengan keluarganya, tapi malamnya sudah terbujur kaku. Kita tidak pernah tahu kapan giliran kita akan datang. Seringkali kita merasa masih punya banyak waktu. Nanti saja taubatnya, masih muda ini. Saya masih ingin menikmati hidup. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menjamin kalau kita masih punya hari esok?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datangnya 7 perkara: kemiskinan yang melalaikan, kekayaan yang menyesatkan, penyakit yang melemahkan, usia tua yang merusak, kematian yang mendadak, Dajjal sebagai seburuk-buruk makhluk yang dinanti, atau kiamat yang lebih berat dan lebih pahit." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini adalah peringatan bagi kita. Jangan menunggu besok untuk berubah, karena besok belum tentu kita masih hidup. Kenapa kita menunda taubat? Banyak alasan yang sering kita gunakan untuk menunda taubat. Pertama, merasa masih muda, seolah-olah kematian hanya untuk orang tua. Padahal kuburan tidak hanya berisi orang tua, tapi juga anak muda, bahkan bayi yang baru lahir. Kedua, takut tidak bisa istiqamah, seakan-akan lebih baik menunda taubat daripada jatuh ke dosa lagi. Padahal, Allah tidak meminta kita untuk sempurna, tapi meminta kita untuk selalu kembali kepadanya. Dan ketiga, malu dengan dosa masa lalu, merasa terlalu banyak dosa sehingga ragu apakah Allah akan mengampuni. Padahal, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Allah mengampuni semua dosa selama kita mau kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Jangan sampai setan menipu kita dengan rasa putus asa. Seorang ulama pernah berkata, orang yang cerdas adalah yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya. Bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan, tapi kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap napas kita adalah langkah yang mendekatkan kita ke akhirat. Bagaimana cara taubat yang benar? Taubat yang diterima oleh Allah bukan sekadar ucapan di lisan, tapi harus memenuhi 3 syarat ini. Pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan, bukan sekadar berkata astagfirullah, tapi benar-benar merasa bersalah dan sedih karena telah bermaksiat kepada Allah. Kedua, berhenti dari dosa tersebut. Jika kita masih terus mengulang dosa yang sama, berarti kita belum sungguh-sungguh bertaubat. Dan ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya. Meskipun kita manusia yang bisa jatuh lagi, tapi setidaknya ada tekad yang kuat untuk berubah. Jika dosa kita berhubungan dengan orang lain, seperti utang yang belum dibayar atau menyakiti hati orang lain, maka ada syarat tambahan, yaitu meminta maaf dan menyelesaikan urusan dengan orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, hendaklah ia meminta maaf hari ini, sebelum datang hari yang tidak ada dinar dan dirham, hari kiamat, di mana kebaikannya akan diambil untuk membayar kesalahannya. Jika tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Jangan sampai di akhirat nanti kita kehabisan pahala hanya karena dulu enggan meminta maaf. Segeralah bertaubat. Sahabat sekalian, Allah sangat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerima taubat kita. Bayangkan, betapa ruginya jika kita meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Mungkin inilah kesempatan terakhir kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi masalahnya, kita tidak tahu kapan ruh kita akan sampai di tenggorokan. Jangan merasa masih punya banyak waktu, karena kematian bisa datang kapan saja. Jangan takut untuk bertaubat, karena rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Jangan menunda kebaikan, karena setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Sahabat, hari ini adalah kesempatan kita untuk berubah.
Jangan tunggu sampai ajal menjemput, karena saat itu sudah terlambat. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat sebelum terlambat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, nasihat ulama ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah peringatan agar kita tidak menyesal di akhir hayat nanti. Gunakan waktu dengan bijak. Jaga hati agar tetap hidup dengan zikir dan ibadah. Jangan menyalahkan takdir, tapi introspeksi diri. Jangan tunda taubat karena kematian bisa datang kapan saja. Semoga kita bisa mengamalkan nasihat ini sebelum semuanya terlambat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.